Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang di hadapannya. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, kami sembah Engkau, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Morning Worship. Nah, tidak terasa kalau kita sudah di penghujung atau di bulan terakhir di tahun 2021. Ya, Tuhan sudah begitu banyak menolong kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa umat-umat Tuhan, terkhusus untuk jemaat GPD Zion Altar, juga bisa merasakan itu. Terutama firman Tuhan, terutama hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap doa, dalam setiap ibadah. Nah, oleh karena itu saya ingin membahas sedikit tentang Natal, begitu ya. Ya mungkin kita sering sekali udah masuk bulan Desember cerita tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus. Nah, tetapi kita mau memaknai sesuatu ya. Saya baca dulu di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya ya, dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, istilah atau kata Immanuel ini sering sekali kita dengar ya dalam setiap doa, dalam setiap firman Tuhan, dalam setiap tahun, dalam acara Natal, bahkan jadi tema Natal begitu ya, bahwa Allah menyertai kita atau Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sadari gitu ya, memang itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan ya terhadap umat-umatnya, terkhusus apalagi orang-orang yang percaya. Memang Tuhan ini adalah Tuhan alam semesta, seluruh dunia. Tetapi dia senang sekali, dia mau hadir kepada orang-orang yang percaya kepada dia, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan begitu ya, bahwa Tuhan ingin sekali bertahta tinggal, gitu ya. Bapak Ibu kalau melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi memang gitu ya, setelah Yesus mati pun juga Allah masih hadir gitu ya. Dan tetap hadir sampai sekarang. Ya, berwujud dalam Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri. Jadi ini bukti bahwa memang Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Nah, dan juga kita juga tahu bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus pernah meminta kepada Bapa, ya dia katakan kepada murid-murid, "Aku akan minta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi kalau Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan gitu ya, memang Tuhan itu ingin menyertai gitu ya. Ya, bahkan tinggal di dalam kehidupan kita. Ya. Kita dikatakan kita adalah bait kudusnya dari Roh Allah itu sendiri, bait kudusnya Tuhan. Yesus juga meminta sebelum dia pergi naik ke surga gitu ya. Dia meminta gitu ya. Memang Tuhan rindu sekali ya, rindu sekali bahwa Tuhan itu dekat gitu kepada manusia. Nah, oleh karena itu ini adalah bukti gitu ya. Kalau saya mau bilang gitu ya, kelahiran Yesus pun juga bukti dari kerendahan hati dari Tuhan kita sendiri gitu ya. Dia mau hadir, dia mau ada kemauan, ada kerinduan dan kecintaan Tuhan itu sendiri. Begitu ya. Ya, kadang-kadang saya juga berpikir, ngapain repot-repot Tuhan itu harus lahir begitu ya. Jadi harus sepertinya membuat satu kontroversi, apalagi dia hadir menjadi diancam oleh Herodes begitu ya. Bahkan menurut cerita itu kok repot sekali gitu ya. Yesus harus mencari tempat untuk Maria harus mencari tempat bersalin, kok repot sekali. Nah, padahal Tuhan bisa menunjukkan kebesarannya. Tetapi justru inilah yang menjadi esensi, inilah yang kalau saya boleh kita renung-renungkan adalah bukti kerendahan hati, bukti kecintaan dari Tuhan itu sendiri, bukti penyertaan yang real gitu ya. Manusia itu kalau belum melihat kan nggak percaya Bapak Ibu ya. Nah itu dia hadir gitu ya. Memang dia datang sebagai wujud bayi yang lemah manusia. Tetapi justru dari wujud itu ya, bukti bahwa cinta Tuhan sampai nanti dia di kayu salib, itulah bukti cinta Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Nah, oleh karena itu
ada dua hal yang saya dapatkan dari beberapa cerita di Alkitab, ya boleh kita renungkan di akhir tahun ini, ya apa sih yang menjadi keinginan Tuhan atau kerinduan Tuhan dan apa yang kita bisa perbuat. Yang pertama adalah kita memaknai ini benar-benar begitu ya, adalah dengan kerendahan hati. Ada satu cerita tentang seorang pemungut cukai, ya. Saya percaya sebelum saya mulai cerita bahwa manusia yang ada di bumi ini tidak terlepas dari dosa. Besar, kecil, apapun latar belakang kita tidak ada. Gitu ya. Oleh karena itu kita pun juga memang harus memaknai ya kehadiran Tuhan, keinginan Tuhan itu dengan kerendahan hati. Dan kita pun juga harus mempunyai kerendahan hati. Nah, ada satu contoh di dalam Lukas pasal 18 ayat 13 ya 14, Bapak Ibu boleh lihat. Ya kalau di dalam judul perikop itu ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ya, bagaimana kita lihat Tuhan itu rindu mempunyai atau ingin melihat kerendahan hati gitu ya. Sebesar apapun dosa kita, tetapi kalau kita mau mengakuinya, kalau saya boleh katakan, ya, dan kita bertobat, Tuhan sangat-sangat berkenan. Nah, saya bacakan ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya. Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak," yaitu orang Farisi itu. "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu, perhatikan kelahiran Yesus. Ingat-ingat baik-baik. Perhatikan bagaimana Yesus mati sebagai manusia. Dia lahir dengan bayi, seperti bayi yang sangat sederhana, ya. Bukan sebagai raja yang beralaskan emas atau tahta yang besar, tidak. Adalah satu kerendahan hati. Bahkan Yesus pun mati pun juga sangat-sangat terhina. Tapi terhina bukan berarti terhina dia memang berdosa atau atau sesuatu yang buruk gitu ya. Tetapi dia merendahkan diri dia ya. Supaya apa? Supaya Tuhan itu dimuliakan. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu digenapi. Jadi tidak salah ya, memasuki akhir tahun ini, memasuki bulan Natal ini, kita pun mau belajar kerendahan hati, ya. Ya. Seperti Yesus, ya. Datang seperti orang pemungut cukai ini. Memang kita sudah diampuni dosa, kita sudah dibebaskan. Tetapi inilah kuncinya. Dikatakan di sini adalah orang ini dibenarkan, ya, waktu dia pulang ke rumah, dan orang lain itu tidak. Dikatakan sebab barang siapa meninggikan diri, ini kuncinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pegang ini Bapak Ibu, ya. Senantiasa datang ke kaki Tuhan, senantiasa punyai kerendahan hati, senantiasa maulah mengakui setiap dosa kesalahan dan kita memperbaiki, ya. Jangan kita meninggikan diri, kita merasa, oh saya sudah berbuat A, B, C, saya sudah menyumbang, saya sudah berpuasa, sama seperti orang Farisi. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Lukas pasal 18 ini. Tetapi ayo, ya. Yesus datang dengan kelemah lembutan, kita pun juga datang seperti itu. Yang kedua, ya, adalah kita memberikan persembahan. Kita tahu bahwa ya waktu Yesus lahir, orang-orang Majus memberikan persembahan, ya. Persembahannya emas, minyak, mur, dan itu hal-hal yang baik begitu ya. Tapi ada satu contoh di Alkitab di dalam Lukas juga, ya, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahannya mereka ke dalam peti persembahan, ya. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan." Jadi orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahan. Ya, oke, masuk akal. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Bahkan ia memberi
seluruh nafkahnya. Ya. Yesus melihat memaknai seorang janda ini dengan kekurangannya, dia memberikan seluruhnya, semuanya. Ya. Saya langsung teringat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Paulus menasihatkan pada jemaat Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Paulus mengatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh ini berarti seluruhnya. Akal, pikiran, fisik kita ini kita persembahkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita buat, itu dibuat untuk Tuhan. Jadi memberikan semuanya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ya. Yesus senang melihat janda miskin itu memberikan seluruhnya. Ya. Tapi bukan hartanya, bukan uangnya yang Yesus lihat, tapi adalah dari hati apa yang janda itu berikan. Dan surat Roma juga memberikan bahwa dengan memberikan tubuhmu, persembahanmu yang hidup dan yang kudus, ya, kudus dalam arti melakukan kehendak Tuhan, ya, tidak melakukan dosa, menjauhkan dari dosa. Memang kita mustahil untuk kebal dari dosa, tetapi ada persembahan, ada usaha untuk kita lakukan. Nah, inilah bukti kerendahan hati kita. Bukti inilah yang kita Tuhan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saya percaya, mau kita kaya, kita mau miskin, kita sakit atau kita sehat, ada kesempatan kita bisa memberikan persembahan yang terbaik. Karena memang Tuhan tidak melihat nominal, ya, tapi Tuhan ingin lihat usaha kita, hati kita, pikiran kita, ya, diberikan kepada Tuhan. Memberikan semuanya. Dikatakan ini adalah ibadah. Ibadah adalah bukti pengorbanan. Ya. Mari Bapak Ibu, Yesus sudah berkorban, lahir ke dunia. Ya. Dia datang sebagai bayi yang kecil, lemah, tetapi dia juga mati gitu ya, untuk kita semua. Gitu ya. Dia memberikan semuanya untuk kita. Dan tidak salah gitu ya, kita memaknainya juga dengan kerendahan hati, dengan memberikan segalanya, apa yang kita punya, apa yang kita pikirkan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Biar semua kita diberkati di akhir tahun ini. Beri Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Tuhan tolong apa yang menjadi kelemahan kami, kekurangan kami, Tuhan Engkau sempurnakan, Engkau bentuk dengan firman-Mu, Engkau pimpin dengan Roh Kudus. Tuhan, karena kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami setiap saat, setiap waktu, setiap detik Tuhan. Kami mau Tuhan dipimpin oleh Engkau Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, terkhusus juga untuk jemaat GPD Zen Altar, Kau yang memberkati, memberikan kekuatan Tuhan di hari yang baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.